Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa furu'i syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمعلم هذا الكتاب الشيخ النووي وإلى الإمام العلامة حجر الأسود ولجميع مشايخنا التي تكون في مقبرة شراكه ولا تكون في مقبرة كتبة عبد المجيد وزوجاته وكي يوم القيامة يوم سيدي وكي زوجاته وكي عبد الحميد زوجاته وكي قاسم بن عبد الحميد وكي علي بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي عبد القادر بن أحمد بن سيدي وإلى مشينا التي تكون في مقبرة بني عمير وإلى مشينا التي تكون في مقبرة بغداد وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم dan guru-guru kita dimanapun berada yang telah kita mengambil manfaat dari beliau ilmu-ilmunya. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mengususkan Al-Fatihah untuk seluruh jamaah yang hadir ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing, untuk para donatur Masjid Darussalam, untuk para pengurus Darussalam, untuk para aparatur daerahnya, RT-RT-nya dan RW-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Hajat-hajatnya Allah kabulkan. Apabila di antara kita ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepulihan cepat, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas sedia kala. Dan apabila di antara kita ada yang memiliki kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Dan apabila ada di antara kita yang memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk mampu melunasinya dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di dalam rumah tangga kita menjadi orang-orang yang ahli taat kepada Allah, yang menjadi orang yang ahli takwa, yang ahli ilmu, yang beramal di amal-amal yang saleh dan salihah. Dan semoga keluarga kita menjadi orang yang saleh dan salihah, yang selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah, semoga anak-anak kita Allah tanggung pendidikannya, Allah jaga mereka dimanapun berada, Allah berikan kemudahan mereka untuk meraih cita-cita mereka, ya Allah. Dan apabila kami Engkau panggil, semoga kami dipanggil dengan keadaan husnul khatimah. Bijai Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Usul Dzikri, Ketua DKM Masjid Darussalam beserta pengurus-pengurusnya. Yang kami hormati aparatur daerah, RT-RT dan RW-nya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah jadikan pertemuan ini wasilah kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah at-tasi'ata asyara. Sekarang nasihat yang ke-19 dari bab ketiga, menjelaskan tentang 3 perkara. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Nasihat ini datang dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau itu adalah al-wa'id lahu lisan fil raja'i khususah. Beliau itu terkenal sebagai penasihat terpercaya. Wa kalamun fil ma'rifah, dan beliau juga tidak diragukan lagi kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan kalamun fil ma'rifah? Beliau ini termasuk orang yang lebih paham di waktu zamannya beliau tentang Allah, bagaimana lebih dekat dengan Allah. Beliau ini adalah orang yang paling dekat anggapan orang-orang pada masa itu. Kharaja ila Balkhin, beliau ini keluar pergi ke negara Balkhan. Negara Balkhan ini berada di sekitar masuk kepada wilayah Balkhan ini, Albania, Bosnia, Bulgaria, Romania, misalnya masuk kepada Balkhan. Wa qama bihadza muddata, dan beliau itu pernah tinggal di Balkan ini pada suatu waktu. Wa raja ila Naisabur, kemudian beliau kembali lagi ke negara Naisabur. Dia mengatakan negara Naisabur ini berada di wilayah sekitar Rusia, berada di pinggir sungai Jihun, Uzbekistan. Wa mata biha sanata 58 wa 200. Beliau ini wafat pada tahun 258 Hijriah. Apa yang bisa kita ambil manfaat nasihat dari beliau? Tuba liman tarqad dunya qabla an tatrukahu. Tuba, berbahagialah liman tarqad dunya qabla an tatrukahu. Berbahagialah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa yang dimaksud dengan nasihat beliau ini? Berbahagialah bagi orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Al-khairul katsiru liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri, yaitu melakukan banyak kebaikan bagi orang yang membelanjakan harta-hartanya di jalan kebaikan, di berbagai macam kebaikan. Qabla dhihabiha anhu, sebelum harta itu meninggalkan dia. Yang dimaksud dengan bahasa ini, bahasa nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Mu'adz ini, Yahya bin Mu'adz ini, berbahagialah orang yang hari ini kaya. Allah titipkan harta lebih kepadanya, tapi beliau masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik dengan harta tersebut. Beliau kajian subuh ngasih kue-kue, nah ini kan termasuk baik. Sepakat tidak kalau kue ini baik? Nah, sepakat. Ada yang mengurusi tentang mimbar, bagus nggak mimbar kalau diurus?
Katanya mau didesain naik ke atas nanti mimbar. Ini bagus. Artinya sebelum beliau ditinggalkan, sebelum beliau ini harta-harta pergi darinya, ada yang numpang karpet. Karpetnya cuma segini. Ada di gudang, enggak. Takut ada yang mau nambahin, tinggal komunikasi ke ketua DKM. Ini kesempatan yang langka. Maksudnya adalah harta yang kita miliki saat ini belum tentu kita miliki selamanya. Yang paling pasti adalah ketika kita wafat, kita tidak akan membawa harta itu. Maka beruntung bagi orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan berbagai kebaikan dengan harta tersebut. Jenengan membelanjakan dengan berbagai macam kebaikan dengan harta yang Allah titipkan kepada panjenengan. Berapa besar setiap hari itu bukan ukuran. Ukurannya adalah bagaimana panjenengan bisa berbagi kepada siapapun. Nilai itu normatif. Bisa panjenengan 10 juta bisa. Dan 10 juta bagi panjenengan mungkin kecil bagi mereka yang keadaan ekonominya baik. Artinya bagi mereka yang sudah setiap hari 1 triliun, mungkin 10 juta itu bukan apa-apa Pak. Mungkin karena saya belum ngalamin. Kalau yang pernah ngalamin bisa diceritakan ke saya bagaimana rasanya tidak berharganya uang 10 juta. Wabana qabrahu qabla ayyadkhula, dan ia membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Beruntung sekali orang yang belum wafat tapi sudah dia bangun dulu kuburannya. Tapi ini jangan disalah paham Pak. Artinya saya sudah siapkan kuburan saya Ustaz. Dengan cara apa panjenengan siapkan? Saya sudah beli tanah di Kerawang Pak Ustaz. Harganya mahal. 1 meternya bisa 100 juta. Buat apa? Buat saya nanti kalau wafat saya dikubur di sana Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya adalah menyiapkan liang lahat yang ada di lubang itu Pak. Walaupun sebenarnya tidak salah, jenengan siapkan dulu. Yang dimaksud adalah bi anna amila ma fi taunisun fil qabri, dengan cara beramal dengan apa yang ada padanya dapat menenteramkan dia ketika masuk kepada liang lahat itu. Jenengan siapkan kuburannya Pak, tapi jenengan nangis-nangis di kuburan, berarti panjenengan belum menyiapkan. Tenang, kalau di Blok D itu tidak usah menyiapkan kuburan, karena kayaknya ada tugas tertentu dari aparatur daerah yang menyiapkan. Ada ini kan, pakem apa? Pakem ada, rukem ada. Tenang, masalah kuburan beres. Urusan kuburan, pembayaran, penggalian, sampai yang nganterin jenazah, sampai yang mengkafani beres. Semua ditanggung oleh aparatur daerah yang bekerja sama dengan Masjid Darussalam. Benar? Ya, kalau salah dikoreksi. Benar kan? Kafannya di sini yang nyiapin, ustadznya pengurus masjid, kuburnya di sana. Artinya apa? Secara dhakhiriyah umarok dan ulamanya sudah mempersiapkan untuk panjenengan, karena ini adalah perkara yang pasti. Mati itu adalah perkara yang pasti. Secara dhahir aparatnya, ulamanya sudah menyiapkan. Tinggal kita sudah tidak menyiapkan perkara-perkara yang bisa menenteramkan kita di akhirat. Bisa menenteramkan kita ketika kita dikubur di dalam kuburan rumah kita itu nanti. Kira-kira sudah siap Pak? Belum. Tapi saya yakin panjenengan yang sudah ada di sini
ini termasuk orang-orang yang mempersiapkan kesenangan nanti di alam kubur. Yang kita harapkan kita datang ke majlis tidak ada lain, kita pengen kenal lebih dalam lagi tentang syariat, lebih ingin kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan belajar itu Pak, kita tahu caranya sholat, kita tahu yang membatalkan sholat. Jadi kalau sholat Pak, ngadep ke kiblat, ngadep ke kiblat, jangan sampai membelakangi kiblat. Kalau membelakangi kiblat bisa membatalkan sholat. Jadi fokus ke depan, dada kita hadapkan ke kiblat. Terus wa arda rabbahu qabla ayyalqahu bil maut, dan merelakan kepada Tuhannya, merelakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia bertemu dengan Allah dengan sabab kematian. Kita rela, kita ridha, merelakan kepada Tuhan, kepada Allah sebelum kita bertemu dengan Allah disebabkan mati. Dengan cara apa kita rela? Dengan sabab biimtisali awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu dengan semangat selalu menjalankan perintah Allah dan juga harus bersungguh-sungguh menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita sudah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita ini termasuk orang yang ridha sebelum kita bertemu dengan Allah disebabkan mati. Kalau kita tidak siapkan, artinya kita tidak mau mengikuti perintah Allah, mau masih bermaksiat, berarti kita belum ridha ketemu dengan Allah. Maka mari kita semampu kita dengan sekuat tenaga kita ikuti segala perintah Allah, jauhi larangan Allah. Orang yang masih bermaksiat, selalu saya katakan, jangan pernah putus harapan dengan kesalahan-kesalahan yang kita punya. Selalulah kita memiliki pengharapan mendapatkan rahmat, anugerah daripada Allah di setiap keadaan kita. Lagikah kita bermaksiat atau lagikah kita taat, selalu kita memiliki harapan, ya Allah, mungkin hari ini saya bermaksiat, tapi saya tidak pernah putus asa, ya Allah, selalu mengharapkan rahmat-Mu. Jangan pernah putus asa, karena rahmat Allah itu bisa datang kepada siapapun. Hatta orang yang banyak amalnya belum tentu di hadapan Allah amal itu bisa menyelamatkan mereka. Begitu pula yang sering bermaksiat bukan berarti langsung dimasukkan ke neraka. Akan tetapi yang bisa memasukkan kepada mereka hanyalah anugerah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, amal-amal yang kita lakukan itu sebenarnya agar Allah itu merahmati kita. Makanya kita banyak beramal itu Pak, bukan karena pengen masuk surga, agar rahmat Allah kita hadir kepada kita. Jangan sampai amal yang banyak kemudian di hadapan Allah kosong. Makanya kita memperbanyak amal karena ingin dicintai Allah, karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Karena banyaknya amal bukan berarti kita dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan begini, orang yang beramal saja belum tentu dapat rahmatnya Allah, apalagi orang yang ahli maksiat. Makanya kalau kita bisa
yang bermaksiat segeralah bertaubat kepada Allah. Yang sedang taat kepada Allah selalu evaluasi taatnya sudah betul atau tidak karena Allah, bukan karena popularitas dan sebagainya. Karena ketika kita taat karena riya bukan karena Allah, malah ketaatan itu menjadi bumerang bagi kita, bukan malah menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul 20. Lanjutkan sekarang dengan nasihat yang ke-20. An Ali radhiyallahu taala, diceritakan dari Ali radhiyallahu taala wa karrama wajha, dan semoga kekeramatan baginya, kemuliaan baginya, Allah taala memuliakan kepadanya. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliya, barang siapa yang tidak ada padanya sunnatullah. Apa yang dimaksud sunnatullah? Adatuhu, kebiasaannya Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnatnya Rasul. Apa yang dimaksud sunnahnya Rasul? Yakni sya'nuhu, perilakunya Rasul. Wa sunnatu awliya, dan sunnah para wali, yakni kelakuan pekerjaan daripada para wali, orang yang tidak memiliki padanya sunnatullah, sunnatul Rasul, sunnatul awliya, falaysa fi yadihi syai'un, maka tidak ada di tangan orang itu sesuatu apapun. Dia tidak akan memiliki apapun. Apa yang dimaksud falaysa fi yadihi syai'un? Dia tidak, maka tidak ada di tangannya sesuatu apapun. Falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi, maka tidak ada baginya sesuatu apapun yang dapat diandalkan. Qila, ditanya Sayyidina Ali, Aili Ali, yakni maksudnya yang ditanya adalah Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apakah sunnatullah itu? Qala, Sayyidina Ali menjawab, kitmanus sirri. Ini adalah kebiasaan Allah adalah kitmanus sirri, ialah menyembunyikan rahasia. Ini adalah rahasia Allah. Allah itu suka menyembunyikan rahasia. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan rahasia? Apa yang dimaksud dengan rahasia, menyembunyikan rahasia itu? Wa huwa ma ahfa'un nasu 'anil hadis inda syahsin, yaitu apa yang disembunyikan manusia dari menceritakan kepada seseorang, kepada manusia lainnya. Kalau kita tidak ingin menceritakan kepada orang lain, maka itu disebut dengan rahasia. Faqid manus sirri wajibun. Menyembunyikan rahasia itu, Pak, hukumnya adalah wajib. Rahasia kita wajib kita sembunyikan, apalagi rahasia orang lain. Kita jangan terlalu percaya membuka rahasia kecuali panjenengan ingin minta solusi. Biasanya kan kepada ulama hukama, biasanya minta fatwa, minta jalan keluar dari sisi agama, biasanya kan harus ceritakan. Ya kalau nggak diceritakan, ya nggak bisa menemukan tibil qulub. Obat hati itu biasanya ulama harus tahu dulu penyakitnya di mana, baru kemudian oh kamu ini harus begini, harus begini. Makanya sering dulu itu ketika ada permasalahan tanya kepada ulama, apakah kamu berbuat ini? Tidak. Apakah kamu berbuat ini? Oh berarti kamu harus begini. Biasanya seperti itu. Jangan asal bercerita kepada siapapun, walaupun itu tetangga terdekat. Kalau bisa gelarlah sejadah,
Mohonlah apa kesulitan-kesulitan itu, mintalah, curhatkanlah masalah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mengikuti jejaknya Allah, kebiasaannya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala suka merahasiakan, suka menyimpan rahasia. Kemudian waqila ma sunnatur rasul. Kemudian ditanya, kalau yang dimaksud dengan sunnahnya Rasul itu apa? Qala, Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas, berbuat ramah di antara manusia. Ketemu kepada siapapun mukanya penuh dengan senyum, bukan penuh dengan kusut. Jangan bermuka kusut. Kadang dilihatnya saja sudah tidak nyaman, apalagi harus berduduk bersama. Kadang melihatnya saja sudah tidak nyaman, apalagi harus duduk bersama. Maka dimanapun kita berada, kesulitan apapun yang kita alami, selalu tersenyum, ramah kepada siapapun, khususnya kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah berkata sebagian ulama, wa darihim ma dumta fi dari, wa darihim ma dumta fi darihim, wa ardihim ma dumta fi ardihim, wa darihim, dan berbuatlah ramah ma dumta fi darihim, selama engkau berada di kampung mereka. Kita kalau ada di kampung orang, Pak, berbuat ramah. Lebih-lebih di kampung orang, kita harus berbuat ramah. Wa ardihim ma dumta fi ardihim, dan ridholah mereka selama engkau berada di tanah mereka. Kalau panjenengan ramah di kampungnya orang, Pak, maka mereka itu akan ridho panjenengan tinggal di kampung itu. Jadi kalau ada orang yang namu ke Bologdi, kalau enggak ramah, mau apalagi mau tinggal, Pak, cari kontrakan. Walaupun ada, nanti dibilang sama PRT-nya enggak ada di sini. Kenapa? Karena memang sudah tahu historisnya dia itu tidak ramah, tidak ramah sama lingkungan. Maka jangan sampai, maka harus evaluasi. Jangan sampai mengeluh, kenapa saya ini sama tetangga kok tidak disapa, kenapa tetangga-tetangga pada cuek kepada saya. Jangan pernah menyalahkan tetangga. Coba evaluasi dulu, apakah panjenengan ini termasuk orang yang tidak buat nyaman tetangga? Karena nasihat ulama adalah dimanapun panjenengan berada, di daerah manapun, panjenengan harus berbuat baik, harus ramah. Selama engkau ramah, maka warga, rakyat, manusia di sekitar itu akan berbuat ramah kepada panjenengan. Ini sebenarnya panjenengan lebih paham betul, karena lebih lama daripada saya hidup panjenengan. Dimanapun berada, jangankan di daerah, kalau apalagi kita namu ke tempat orang, Pak, yang asalnya seharusnya kita dikasih kopi, malah kita nggak dibukain pintu, Pak. Kalau caranya tidak ramah, cara salamnya, cara manggilnya itu harus ramah. Makanya dalam Al-Quran itu kalau kita bertemu, ya la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Di sana kan ada la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Janganlah engkau masuk ke dalam rumah selain rumah kalian. Buyutan rumah, wala la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai engkau merasa nyaman. Baru buat tusallimu ala ahliya, baru setelah merasa nyaman, bagaimana cara memanggilnya, sudah dekat, dia ukur kedekatan dia dengan yang punya rumah itu, ketok pintunya keras apa enggak, asal nyelonong apa enggak, itu diukur kenyamanan dulu. Baru setelah diukur kenyamanan, keakraban, caranya, salam, nyapanya sudah diukur,
baru wa tusallimu ala ahliha, mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Ini Al-Quran sampai membahas detail seperti itu. Bagaimana cara kita bertamu. Sebelum bertamu saja, bagaimana cara memanggil salam saja itu harus diukur dulu. Ini menurut Al-Quran. Wakila ma sunnat awliya. Ditanya lagi, apa yang dimaksud sunnahnya awliya? Sunnah awliya itu adalah qala ihtamalul adha 'anil nas wa kanu min qablina minal umam. Kebiasaan para awliya itu ialah memikul, menanggung penderitaan dari manusia-manusia lainnya sebelum kita. Memang ulama-ulama itu Pak sering menanggung penderitaan orang lain. Contoh, kadang jam 2, jam 3 itu Pak, kadang masuk WA. Ustaz, saya punya anak begini. Ini tidak bicara ulama sebelum kita. Ini bicara saya saja Pak. Ada banyak SMS masuk. Ustaz, istri saya begini. Bagaimana caranya ngatasin ini Ustaz? Ini bukan siang, bukan pagi Pak. Jam 2 malam, jam 4 baru kadang masuk jam 3. Ini beban saya nggak ikut, tapi ikut menderita bebannya. Artinya minimal kita ikut mencari solusi kepada mereka punya keluarga. Ustaz, anak saya begini Pak Ustaz, gimana ya? Ya sudah. Artinya setidaknya kita juga mengikut pikir. Apalagi sekelas ulama-ulama yang betul-betul kredibilitasnya diakui Pak. Kita masih ustadz kampung yang hanya bisa membacakan kitab begini. Luar biasa. Jadi penderitaan yang kebiasaan ulama itu menanggung derita daripada manusia lainnya. Yatawassawna yusi ba'dukum ba'da, saling menasihati satu sama lain, manusia sebagian manusia dengan manusia yang lain. Jadi kalau kita itu Pak satu sama lain itu saling memberikan nasihat. Kalau ada orang lain memberikan nasihat kepada panjenengan, kepada saya, kepada kita semua, terimalah lapang dada. Jangan-jangan memang itu aib yang perlu cepat-cepat kita hilangkan. Karena kita pengen hidup di dunia ini menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selain kita bisa bermanfaat, juga jangan ada aib yang selalu kita pertahankan. Contoh, kita termasuk orang yang mengganggu orang lain, ketentraman orang lain. Ada orang lain RT-nya yang memberikan nasihat, Pak jangan begitu, orang itu tidak senang kepada Bapak kalau berbuat begini. Ini kan nasihat. Karena paling buruknya orang adalah tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah mengganggu ketentraman orang lain. Itu tidak baik. Makanya ketika dinasihati bukan malah melawan, memprotek diri. Oh enggak, saya begini. Walaupun kita mempersiapkan alasan, sampaikan dengan sopan. Alhamdulillah, terima kasih Pak RT, panjenengan sudah memperhatikan kami. Dan evaluasi, anggap memang betul dan tidak ada salahnya kalau panjenengan membenahi diri. Yang salah itu ketika panjenengan selalu mempertahankan kesalahan, walaupun panjenengan dinasihati, ternyata hatinya mati, matanya tertutup, telinganya tertutup, walaupun nasihat datang dari banyak orang, tidak masuk ke dalam sanubari panjenengan. Nauzubillah. Beliau para ulama, para manusia itu memberikan nasihat satu sama lain bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Ini manusia seharusnya manusia sama manusia lainnya itu memberikan saling nasihat dengan 3 perkara. Wa yakatabuna biha, dan saling surat menyurat. Nah, dulu tidak ada handphone Pak. Sekarang saking banyaknya ingin memberikan nasihat,
kadang di grup berseliweran dari YouTube, TikTok yang nggak jelas Pak. Makanya kadang sama ketua DKM, oh, siapa kok ini lagi ya, nggak sabar dikeluarin sama ketua DKM nanti dari grup. Jadi kalau ingin saling memberikan nasihat yang jelas, bukan hanya sekedar ngambil ngutip di TikTok, bukan hanya sekedar ngutip di YouTube yang pada akhirnya akan menjadi kontroversial sehingga tidak membuat nyaman di dalam grup tersebut. Ayyursilu ba'duhumul kitaba bitilka salasi ila ba'din, yaitu mengirim surat sebagian mereka dengan 3 perkara kepada sebagian yang lain. Ini nasihat. 3 perkara ini seharusnya panjenengan saling berbagi kepada orang lain. Siapa tahu WA ini akan membuat dia kembali dekat kepada Allah pada saat kritis-kritisnya. Kadang orang itu Pak bukan karena tidak tahu tentang ilmu itu, tapi memang keadaan kondisi pada saat itu dia lagi labil, dia lagi tidak fokus sehingga butuh nasihat daripada kita. Karena orang yang lagi punya masalah kadang tidak konsen, maka butuh kita dampingi, jangan malah kita jauhi. Maka berikan 3 nasihat. Yang pertama adalah man 'amila li akhirati kafallahu amru dinihi wa dunyahu. Barang siapa, ini nasihat yang harus kita sampaikan satu sama lain. Barang siapa yang mengerjakan untuk akhirat. Jadi apapun pekerjaan panjenengan akan bernilai akhirat kalau diniatkan karena Allah, diniatkan karena ingin investasi akhirat. Kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Orang yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan kepadanya urusan dunia, urusan akhiratnya. Jadi kalau kita niat melakukan sesuatu karena akhirat, maka Allah akan balikkan 2 perkara. Allah akan lapangkan akhiratnya, Allah akan lapangkan, cukupkan dunianya. Kalau panjenengan hanya mengejar dunia, niatnya dunia, maka panjenengan itu Pak hanya mendapatkan dunia. Tapi kalau panjenengan niatkan akhirat, maka akan 2 yang didapat, akan mendapatkan akhirat dan akan mendapatkan dunia. Aifa huwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami' ahwali. Allah Ta'ala itu akan menjaga, akan memelihara di seluruh keadaan. Percaya tidak kepada Allah Pak? Percaya tidak kepada Allah? Yakin tidak? Kalau yakin, niatkan karena akhirat. Karena ini yang memberikan nasihat ini adalah ulama, datang juga dari para sahabat yang terpercaya pada masa itu. Maka kita yakini. Dan ini ada hadisnya Pak. Di dalam hadis itu memang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih, itu memang mengatakan kalau niatnya untuk dunia dia hanya akan mendapatkan dunia. Kalau niatnya karena akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunia. Jadi melakukan sesuatu niatkan karena akhirat, maka Allah akan mencukupkan kepadanya perkara amr dinihi wa dunyahu, perkara agamanya dan urusan dunianya. Wa man asana sariratahu, dan barang siapa yang memperbaiki isi hatinya. Yang dimaksud sarirotah ini adalah dhamira qalbihi, isi hatinya. Dia buang jauh-jauh sifat dengki, buang jauh-jauh sifat riya. Kalau sudah dia tata, orang akan muncul saja Pak. Makanya sesuatu yang bisa menimbulkan kita hati sedikit naik, sedikit apa itu kita hindari. Makanya kalau bisa, saya itu di majelis-majelis tidak pernah menggunakan titel, tidak menggunakan apa-apa karena saya takut
hati saya tergerak. Makanya saya sebenarnya ngaji kajian masjid-majelis ke taklim itu saya selalu mengenalkan saya dengan wahidnya. Bukan karena ustadz, bukan karena kiai, walaupun di luar ada yang manggil kiai, Pak. Kenapa? Karena takut kami itu karena kan selalu setan muncul di belakang kita. Maka harapan saya panggillah dengan itu saja, jangan ditambahkan. Karena memang kita itu ingin ngaji original. Orang suka sama kajian saya karena ilmunya, bukan karena label-labelnya. Izinkan kalau mampang nama saya jangan ditambah apa-apa. Dengan keikhlasannya dikasih nama saja. Terus yang kedua, orang yang menjaga hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki pada zahirnya, kepada lahirnya. Padahal yang ditata adalah hati. Tapi kemudian Allah yang perbaiki adalah zahir. Fadh-dhahir yadullu 'alal batin. Zahir ini adalah petunjuk untuk batin, Pak. Makanya orang akan kelihatan ketika hatinya tidak tentram. Dilihat dipandang mukanya saja, wah ini punya masalah. Kenapa? Karena zahir itu menunjukkan keadaan batin. Makanya kalau kita bisa menata hati, pada akhirnya Allah akan berikan peringkat yang disebut dengan mutmainnah. Apa mutmainnah? Ketentraman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita biasa memasrahkan sesuatu kepada Allah, seberat apapun masalah, itu biasanya mereka akan tentram menghadapinya. Kenapa? Karena dia percaya takdir Allah lebih baik daripada keinginan dia. Takdir Allah lebih baik daripada keinginannya. Kita bergebu-gebu keinginannya, tapi Allah tahu, Pak, bahwa panjenengan itu belum waktunya mendapatkan itu. Maka tinggal tugas kita ikhtiar, selalu berdoa tanpa berputus asa harapan sedikit pun. Karena bukan peluang, bukan tempat kita. Ranah kita untuk menciptakan apa yang sesuai dengan kita bukan ranah kita, Pak. Ranah kita adalah ikhtiar agar tercapai saja. Setelah kita ikhtiar dengan baik, tercapai atau tidak itu ruang lingkupnya Allah. Kalau kita ikut-ikut pada urusan itu, Pak, yang seharusnya kita tidak ada di dalam itu, kita stres sendiri, Pak. Kita stres sendiri. Kenapa? Karena panjenengan masuk kepada ranah urusan Allah. Maka urusan panjenengan hanyalah ikhtiar, buatlah ikhtiar sebaik mungkin. Percayalah takdir Allah itu lebih indah. Apapun keputusan Allah itu yang terbaik untuk panjenengan dan keluarga di dunia dan di akhirat. Ingat, rumah kita ada dua. Rumah dunia ini cukup mungkin paling lama itu sekitar 60 sampai 70 atau paling lama bonusnya sampai 100, Pak. Ulama itu, saya semalam ngaji tentang tafsir itu, ada yang umur 50 sudah diambil, Pak. Kalau jenengan udah 50 hati-hati itu. Apalagi yang umur 60. Semua harus hati-hati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut itu tidak pernah janjian, Bang. Tahu-tahu tiba, tahu-tahu di Masjid Darussalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada. Kadang yang lebih tua meninggal duluan, yang muda belakangan. Kadang yang muda belakangan, yang tua duluan. Wa man aslaha, yang ketiga adalah wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang memelihara, menjaga hubungan antara dia dengan Allah,
jenengan Pak kalau menjaga hubungan panjenengan dengan Allah, hubungan ibadahnya, hubungan ketaatannya, dengan cara apa? Bi anna amila amalan khalisa, dengan cara beramal, di mana amal itu amal soleh yang bersih. Karena amal belum tentu bersih Pak. Amal itu hanyalah harkatul qalbi awil jismi. Amal itu hanya gerakan badan, itu sebut amal. Gerakan hati sebut amal. Geraknya badan dan geraknya hati ini belum tentu mendapatkan pahala. Bisa saja juga mendapatkan dosa. Kalau kita mendapatkan pahala, maka itu disebut dengan taat. Kalau kita mendapatkan dosa, maka gerakan tangan, gerakan hati disebut dengan maksiat. Makanya dengan cara beramal yang bersih, beramal soleh, minar riya wal ujbi wat tasmi, daripada riya, ujub, merasa paling hebat, merasa paling taat, merasa paling kaya. Ini bahaya Pak. Yang paling merasa paling rajin, paling ganteng, paling muda. Enggak, walaupun enggak merasa saya paling muda sepertinya Pak. Enggak, maksudnya di sini ini lebih dari 40 semua. Benar kan? Dari pojok kiri ke pojok kanan saya lihat memang betul saya paling muda. Panjenengan? Alhamdulillah. Cucu. Maka orang yang menjaga watasmi dan mau didengarkan orang, jangan pengen selalu ingin didengarkan orang. Sekali-kali kita mendengarkan orang, nasihat dari manapun. Makanya saya di sini ini bukan memberikan nasihat kepada panjenengan, hanya membantu membacakan karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani yang diambil dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada kapasitas saya untuk memberikan nasihat kepada panjenengan. Saya hanya membantu membacakan makalah daripada orang lain. Maka kalau panjenengan menjaga antara panjenengan dengan Allah, maka Allah akan memelihara panjenengan dengan manusia lainnya. Kalau sudah panjenengan baik-baik saja dengan Allah, yakinlah panjenengan akan baik-baik saja dengan orang lain. Wah, itu masih benci kepada saya Pak Ustaz. Kalau walaupun sudah saya baik kepadanya, biar Pak. Orang yang benci kepada kita itu biar mereka yang nggak bisa tidur, kita tidurnya nyenyak Pak. Ya, ria mereka itu dengki, hasad kepada apa yang kita punya, biarin. Jangan ikut-ikutan jenengan, biarlah dia yang nggak bisa tidur mikirin jenengan. Jangan sampai jenengan mikirin dia juga. Ya, kita cukup mikirin Allah, juga mikirin kepada keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Akankah keluarga saya ini akan dibawa ke dalam takwa atau akan saya jerumuskan ke dalam neraka? Ini tugas memimpin, istrinya dijaga karena lebih nikmat nanti bersama istri ketimbang bidadari Pak. Tapi ibadah jangan hanya karena embel-embel itu. Maksudnya tatalah keluarganya agar panjenengan bisa menikmati cerita-cerita indah ini bukan hanya di dunia, tapi bisa bercerita ketika pulang kantor. Biasanya panjenengan cerita ke istrinya kesulitan-kesulitannya, istrinya memberikan menyabar-nyabari. Ketua DKM pusing-pusing, wah, pulang kepada curhat. Enggak sampai curhat ketua DKM.
Dengan cara apa? Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia lainnya? Faman ahabbahullahu taala ahabbahul khalqu. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, Allah akan memberikan rasa cinta, dan makhluk Allah juga akan memberikan rasa cinta kepada makhluk kepadanya. Jadi kita itu nggak usah pengen dicintai mereka, tidak. Cukup kita sambung chemistry kita itu lewat doa. Cukup kita cintai orang lain. Makanya saya itu walaupun masih muda, saya selalu katakan kepada jemaah saya itu nggak tahu menganggap kita semua adalah keluarga, sehingga selalu berada dalam doa kita. Orang yang terikat dengan doa, terkumpul dalam doa, itu ada chemistry khusus. Tidak perlu dibaca-bacakan apa biar dia cinta kepada saya. Nggak perlu, Pak. Cukup kita cinta kepadanya, satukan lewat doa. Saya mendoakan panjenengan, insya Allah panjenengan akan ada chemistry. Tapi kalau pengajar, pendakwah lupa mendoakan jemaahnya, makanya kita doa-doa bersama itu tidak apa-apa. Doa-doa bersama sebelum kajian itu buat apa? Buat nyambung kita di hadapan Allah, agar hati kita saling menyambung. Karena ada, Pak, ustadznya belum ngisi, ustadz siapa itu? Ada kan? Enggak, saya pulang berarti belum nyambung itu. Saya mungkin belum nyambung dengan orang yang pulang gara-gara saya mau ngisi. Makanya banyak yang enggak kelihatan nih hari ini nih. Kayaknya belum nyambung. Enggak, saya yakin yang enggak hadir semalam ronda, terus ada kegiatan 17 Agustus. Nah, itu jangan sudah dulu. Mereka enggak hadir karena kesibukan mereka semalam. Cuma kita doakan semoga jemaah kita menjadikan orang-orang yang selalu sehat wal afiat, yang selalu cinta kepada ilmu. Nah, ini manfaatnya ngaji sudah keluar itu. Tapi saya lihat walaupun keluar tapi tidak ada yang ngelirik. Cuma bendahara saja yang ngelihat ke sana tadi. Karena yang di belah sini nggak tahu kalau ada apa-apa. Yang di sebelah sana udah ngelirik. Penasihat tidak ngelihat ke sini. Oh enggak, PRT juga ngelihatnya ke sini. netral udah. Baik, terima kasih, Pak. Kalau ada sesuatu yang menyinggung, mohon maaf ya, tidak ada niat apapun kepada panjenengan. Kita 00. Kita 00, jangan ada luka, jangan ada dosa di antara kita. Kita marilah mencapai ridha Allah bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sibuk terus. Alhamdulillah.